Latte Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Pemirsa, Ibunda Yosua Huta Barat emosi saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Kuat Ma'ruf. Ia mempertanyakan hubungan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati sehingga tega menutupi kejahatan Sambo dan Putri. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha melihat, dan Tuhan Maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian di rumah Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si Putri. Saya orang kecil aja tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur, apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintar di atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Kami di sini saksi 12 orang. Memang kami orang lemah, tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan. Kami menuntut ketidakadilan ini dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa, berikan kami keadilan yang seadil-adilnya. Hanya itulah harapan kami, karena kami percaya Pak Hakim adalah wali Tuhan buat kami, orang yang lemah. Karena satu pun di antara rumah Ferdi Sambo itu tidak mempunyai hati nurani. Tidak satu pun di antara mereka selalu berskenario kebohongan demi kebohongan. Jadi kepada penasihat hukum Kuat Ma'ruf, saya juga memohon Bapak sebagai penasihat hukum, tolong diselidiki ini Kuat Ma'ruf ini sebenarnya. Maukah berkata jujur, jangan hanya berkata maaf. Ya, jangan hanya berkata maaf. Kalau maaf di bibir gampang, 1000 kali di atas 1000 sekali bisa disebutkan dalam setiap menit. Tapi buktikan kata maafmu itu, terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir. Sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Bersama-sama kalian berkelompokan. Jadi ada apa di dalamnya ini yang tersebut? 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua meminta maaf kepada orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. 3 terdakwa Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan permintaan maafnya. Sebagai seorang ibu, bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat Putri Chandrawati tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua Brigadir Yosua. Dengan suara bergetar, Putri memohon maaf dan menyatakan siap menjalani sidang dengan ikhlas. Berbeda dengan istrinya, Ferdi Sambo menyampaikan permintaan maaf dengan menyatakan dirinya emosi atas perbuatan Yosua kepada istrinya. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa
bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Sementara itu dalam sidang hari ini, Kuat Ma'ruf menyampaikan duka cita kepada keluarga Brigadir Yosua dengan suara bergetar. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua. Dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar, diberi ketabahan dan kesabaran. Kuat juga sempat ikut menangis saat mendengar ratapan Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Jadi kata Maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Terdakwa lainnya, Ricky Rizal memohon maaf kepada Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak atas kebodohan dan ketidaktahuannya akan peristiwa yang menimpa putra mereka. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Sementara itu sebelumnya sambil menitikan air mata, Barada Richard Eliezer menyatakan menyesali perbuatannya. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Baradae juga menyampaikan permohonan maafnya secara langsung saat bertemu dengan orang tua Brigadir Yosua. Eliezer langsung bersimpuh di hadapan ayah dan ibu Brigadir Yosua di tengah ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 25 Oktober lalu. Hakim Wahyu Iman Santosa heran terhadap bantahan Kuat Ma'ruf saat menanggapi keterangan saksi. Hakim menilai Kuat telah membantah hal yang tidak dituduhkan kepadanya. Bagaimana atas keterangan saksi-saksi ini? Apakah saudara mengerti atau apakah semua benar keterangan saksi benar atau sebagian salah atau semua salah sebagian benar atau saudara tidak tahu sama sekali? Untuk ada yang tidak tahu dan ada yang benar, ada yang salah. Mana yang salah dan coba sebutkan mana yang salah dari keterangan saksi. Saksi siapa yang salah? Tadi yang mengatakan Mbak Vera ada kalau naik aku bunuh. Terus apa yang tidak benar? Karena tidak ada bahasa seperti itu waktu kejadian itu. Begini, itu kan saksi Vera tadi menjelaskan tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan tersebut. Saksi Vera hanya menceritakan korban bercerita dan dia diberi ancaman apabila kamu naik maka akan kubunuh. Ada yang lain? Terima kasih. Hakim mencecar Susi, asisten rumah tangga Sambo dengan berbagai pertanyaan seputar kejadian di Magelang dalam sidang dengan terdakwa Barada Eliezer. Namun jawaban Susi yang tidak konsisten membuat hakim menyebut saksi telah berbohong dan tidak jujur. Terlalu banyak bohong saudara ini. Pakai apa bawahannya? Ingat saya, ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau tubuhnya kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi katanya pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Saya pegang gini, ibu kenapa? Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu? Karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk, siap. Apa yang disampaikan saudara Putri?
Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, tolong om. Tadi bilang katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya, saya manggil om tolong gitu. Tapi habis itu Om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus? Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Supir kan? Siap. Kok supir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu, kenapa? Oh, saya pegang kakinya dulu ya. Ya dia, kenapa sus ibu kayak gini? Saya tidak tahu om. Tapi pas Om Kuat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, hei kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Kuat itu cuman supir loh. Riki ini ajudan. Sementara Putri Chandrawati adalah istrinya Jenderal Bintang 2. Jauh sekali levelnya. Nggak masuk di akal gitu loh cerita saudara ini. Saudara bercerita, bersaksi seperti ini tujuannya adalah menguatkan sangkaan bahwa ada masalah di Magelang. Sementara itu, suami Susi, asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo, berharap istrinya jujur saat di persidangan. Dia juga berharap Susi tidak tersangkut kasus hukum dan bisa segera pulang serta kumpul bersama keluarga lagi. Di tengah-tengah aktivitasnya sebagai penebang pohon, Kujaini Tamsil, yang merupakan suami Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, mengaku sedih karena istrinya menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kujaini khawatir istrinya bisa tersangkut kasus hukum seiring munculnya wacana pelaporan oleh pengacara korban Yosua Huta Barat terkait kesaksian istrinya yang dirasa bohong oleh hakim. Kujaini sangat berharap istrinya jujur dan tidak takut untuk mengungkapkan semuanya. Ya kalau saya itu ngomong ya jangan bohong, orang itu nggak usah bohong, apa adanya yang jujur. Orang jujur itu penting ya kan. Kalau orang nggak jujur ya hancur lah. Karena tinggal siapa yang terlibat ngomong aja, nggak usah takut ya kan ada hukum ya kan kayak gitu. Harapan saya kayak gitu, tak suruh jujur aja jujur, nggak usah takut sama siapa-siapa, nggak usah belain siapa-siapa, bela anak lah, keluarga kan gitu. Karena dia dari rumah itu niatnya bekerja, niat bekerja di rumah, dia juga punya tanggung jawab, punya anak-anak di rumah yang harus dibiayai. Dia bekerja, silakan bekerja dengan baik, nanti setelah itu pulang kepada anak, seperti itu. Nanti boleh bekerja lagi, pulang kepada anak lagi, karena dia termasuk tulang punggung. Mbak Susi itu termasuk tulang punggung dari Bapak Kujaini ini.
Susi diketahui bekerja dengan keluarga Verdi Sambo sejak tahun 2019 silam. Dia menjadi salah satu saksi di persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Ayah Yosua meminta Kuat Ma'ruf menatap bola matanya dan berpesan kepada Kuat agar tidak terbawa arus skenario Sambo. iNews sore segera kembali, tetaplah bersama kami.